Piarika with Mini Rizna. Everybody, di video kali ini kita masih membahas lagi hal-hal seputar tugas akhir atau skripsi ya. Kali ini everybody yang akan kita bahas adalah ketika kita sudah mencapai ujian terakhir ya, yaitu ujian skripsi atau sidang skripsi. Dalam sidang skripsi itu biasanya ada beberapa pertanyaan, dan beberapa pertanyaan yang sering diajukan dosen penguji itu saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Silakan saja di scroll di bawah video ini. Dan juga kadang-kadang dosen itu menguji kita dengan beberapa pertanyaan jebakan. Jadi apa saja pertanyaan-pertanyaan jebakan yang sering diajukan oleh dosen penguji kepada kita ketika kita melakukan sidang skripsi misalnya. Jadi pribadi pertanyaan-pertanyaan ini itu sebenarnya kadang-kadang tidak berkaitan dengan konteks yang ada di skripsi kita, tapi membutuhkan jawaban-jawaban yang bijak dari kita sendiri, seperti itu ya pribadi. Saya pribadi pertanyaan menjebak dosen penguji itu yang pertama adalah misalnya setelah lulus kuliah nanti mau ngapain? Biasanya mereka akan bertanya seperti ini. Jika di akhir-akhir diskusi misalnya sudah melakukan rangkaian diskusi yang berkaitan dengan konteks skripsi kita, mereka akan bertanya seperti ini. Jadi bagaimana cara kita untuk menjawabnya? Jadi misalnya jika Anda ditanya setelah lulus kuliah nanti Anda mau ngapain, maka tentunya Anda harus menjelaskan terkait dengan rancangan Anda ke depannya. Jangan sampai Anda menjawab saya bingung, dan sampai mereka juga kembali menjawab, kalau Anda masih bingung sebaiknya hari ini nggak usah diluluskan Anda nanti saja Anda sudah punya rencana untuk apa Anda keluar dari sini kalau misalnya tidak punya kegiatan ke depannya, sampai Anda dijawab seperti itu. Jadi ketika Anda ditanya setelah lulus kuliah nanti mau ngapain, Anda harus menjelaskan perencanaan Anda secara rinci, walaupun sebenarnya rencana itu tidak benar-benar Anda akan lakukan. Misalnya Anda setelah lulus nanti Anda akan melanjutkan studi lagi, misalnya seperti itu, atau Anda akan bekerja di sini misalnya, atau Anda akan membuka usaha misalnya seperti itu. Jadi kalau Anda ditanya misalnya setelah lulus kuliah nanti mau ngapain, Anda menjawab, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah setelah lulus kuliah nanti saya berencana untuk melanjutkan studi misalnya, atau juga Anda setelah nanti saya menyelesaikan studi saya ini, saya akan membuka usaha misalnya supaya membuka lowongan kerja bagi teman-teman yang pengangguran lainnya. Jadi usahakan alasan Anda itu masuk akal, inovatif, seperti itu pribadi. Kemudian pertanyaan menjebak berikutnya yang biasa diajukan oleh dosen penguji pribadi itu berkaitan dengan misalnya seperti ini durasi pertanyaannya. Dari pertanyaan yang kami ajukan tadi, sepertinya kamu tidak paham atau Anda tidak paham dengan isi dari skripsi Anda ini. Apa benar skripsi ini kamu sendiri yang kerjakan? Dan jangan sampai orang lain yang kerjakan. Jadi kadang-kadang mereka akan memberikan pertanyaan menjebak seperti itu kepada Anda sekalian pribadi, ketika misalnya Anda menjawab terbata-bata karena grogi atau hal-hal lainnya, atau Anda menjawabnya misalnya tidak sesuai, Anda asal ngarang misalnya seperti itu, mereka kan mungkin saja mengajukan pertanyaan menjebak seperti ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini yang harus Anda lakukan yang pribadi, Anda harus mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu, kemudian menjelaskan alasan Anda. Misalnya, saya sendiri mohon maaf Bu, tadi saya sedikit gugup sehingga saya agak ragu untuk memberikan jawaban seperti itu, makanya terlihat kurang meyakinkan. Seperti itu Anda menjawab. Jadi apapun misalnya alasan kedepannya, alasan setelah permohonan maaf, yang penting pertama Anda harus memohon maaf terlebih dahulu. Kemudian pribadi pertanyaan menjebak berikutnya itu, menurut kamu apakah skripsi kamu ini layak sebagai tugas akhir dan untuk mendapatkan titel sarjana? Saya pribadi ketika ditanya seperti ini, maka saya ingin memberikan contoh. Terserah pribadi mungkin memiliki jawaban lainnya, tapi saya ingin memberikan contoh di sini kurang lebih jawaban seperti ini.
Iya Bu, saya rasa layak karena saya sudah melakukan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah dan sudah melalui proses bimbingan dengan kedua pembimbing saya. Seperti itu Anda menjawabnya kurang lebih. Terkait dengan tambahan-tambahan lain, misalnya alasan lain ya silakan Anda ajukan seperti itu. Kemudian pribadi pertanyaan menjebak berikutnya yang kadang diajukan oleh dosen penguji adalah selama proses diskusi dan tanya jawab tadi, kira-kira kamu pantas mendapat nilai berapa? Jadi ketika Anda misalnya ditanya dengan pertanyaan seperti ini, maka Anda menjawabnya harus mengukur dulu kemampuan diri Anda. Anda kembali mengingat seperti apa Anda melakukan presentasi tadi, gugup kah, Anda terbata-bata kah, atau seperti apa. Kemudian ketika Anda melakukan diskusi tanya jawab, ketika Anda dilemparkan pertanyaan, bagaimana Anda menjawab itu, apakah Anda menjawabnya dengan benar, tepat, dan akurat misalnya, atau seperti apa. Jadi Anda harus mengukur diri terlebih dahulu, kemudian ajukan nilai yang Anda inginkan. Jangan terlalu tinggi dan jangan juga terlalu rendah mengajukan nilai. Jadi sesuai dengan ukuran diri Anda, sesuai dengan bagaimana Anda memberikan performan Anda tadinya saat Anda melakukan ujian. Dan juga Anda jangan terlalu optimis tapi jangan juga terlalu pesimis. Misalnya Anda menilai mungkin B Bu, jadi selebihnya terkait dengan penilaian lain mungkin dikembalikan ke Ibu seperti itu. Jadi Anda kembalikan lagi ke mereka seperti itu, dan juga Anda tetap mengajukan nilai yang Anda inginkan, tapi jangan terlalu misalnya saya menginginkan nilai A misalnya, jangan seperti itu. Anda harus tidak boleh terlalu berlebihan, terlalu kepedean atau terlalu optimis, tapi juga tidak boleh terlalu pesimis. Tergantung berapa nilai mereka yang akan diberikan oleh mereka. Itu kan pasti kembali lagi ke dosen pengujinya. Mereka pasti bijak dalam memberikan nilai, walaupun misalnya Anda meminta B, tapi karena mungkin saja kemampuan Anda lebih dari itu seharusnya untuk diberi nilai, ya pastinya mereka akan memberikan nilai A seperti itu ya pribadi. Kemudian pribadi pertanyaan menjebak berikutnya itu terkadang mereka akan bertanya seperti ini. Berikan kami alasan kenapa kami harus meluluskan kamu pada sidang kali ini. Nah, kadang mereka akan bertanya seperti itu. Jadi, ketika Anda ditanya seperti ini, Anda pasti bingung. Apa alasannya? Sehingga mereka meluluskan Anda. Belum lagi misalnya ketika Anda presentasi, Anda banyak groginya, kemudian terbata-bata menjawab, dan sebagainya. Jadi, ketika Anda diberikan pertanyaan seperti ini ya pribadi, jadi ketika Anda ditanya seperti ini, Anda menjawab, jadi saya layak untuk diluluskan. Misalnya karena saya sudah mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan dengan baik, kemudian saya sudah melakukan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah, dan juga saya sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan tadi dalam sidang ini sesuai dengan kemampuan saya. Jadi Anda cukup menjawab seperti itu. Terkait dengan penilaian yang lainnya tergantung mereka seperti itu pribadi. Pribadi itulah beberapa pertanyaan menjebak dosen penguji pada saat kita melakukan sidang skripsi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi yang ditemukan oleh pribadi ketika pribadi sekalian melakukan ujian atau sidang, silakan saja tulis di bawah kolom komentar. Dan jika pribadi sekalian masih memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan hal ini, silakan saya tanyakan di kolom komentar. So everybody, thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.